Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Perkenalkan, saya Muhammad Irsad dan teman saya Mefandi Sugiharto. Pada kali ini, kami akan mengerjakan tugas UAS, tugas 7 UAS Aljabar Linear. Ini ada anggota kelompok saya Muhammad Irsad dengan NIM 2048 dan saya Mefandi dengan NIM 2049. Langsung saja ke nomor yang satu. Nomor satu, berikan contoh mendapatkan bentuk echelon baris tereduksi dari matriks 4 kali 5. Di sini ada matriks 4 kali 5-nya ada 2, min 4, 1, 7, min 8, 5, 1, 8, 6, min 6, min 3, 9, 2, min 4, 8, min 7, min 5, 3, 4. Langsung kita coba di ini ya. Saya sudah buat. Pertama import NumPy SNP, lalu import NumPy lia ng, dan linear algebra as LA. Selanjutnya, kami nggak usah. Lalu buat definisi, buat fungsi satu fungsi reduce row echelon form matrix. Apa parameter matrix. Lalu inisiasi lead sama dengan 0, row. Ini baris buat variabel baris, row count sama dengan len panjangnya, panjang baris matriksnya. Nah, terus kolom, panjang panjang dari matriks, kolom matriks. Lalu perulangan for r in range dalam panjang baris jika lead lebih besar dari kolom matriks, maka mengembalikan ulangannya akan berhenti jika lead lebih besar dari kolom matriks. Lalu I sama dengan R, lakukan perulangan lagi, matriks I dan lead dua dimensi sama dengan 0, maka I plus 1 indeksnya. Terus ada if I sama dengan baris, maka I sama dengan R, lead plus 1. Nah, ini leadnya jadi indeks leadnya menjadi nambah 1. Lalu jika kolom sama dengan lead, maka selesai return mengembalikan nilai matriks. Lalu ini ada operasi matriksnya. Lalu di sini perulangannya untuk um, operasi apa tadi? Operasi echelon baris tereduksinya. Langsung saja dimasukkan. Ini matriks yang tadi 2, min 4, 1, 7, min 5, 5, 1, 8, 6, min 6, min 3, 9, 2, min 4, 8, 6, 7, min 5, 3, 4. Lalu dibuat menjadi plot. Nah, tipe datanya plot. Terus print matriks awalnya. Lalu direduce, memanggil fungsi reduce row echelon form. Lalu di print bentuk echelon barisnya, sehingga akan hasilnya menjadi seperti ini. 1, 0, 0, 0, min 0,59, 0, sekian sekian, 0,100, 0,77 sekian sekian, 0,010, min 0,44, 3,1224, 0,001, min 0,0390 sekian sekian. Langsung saja kita coba eh, di ininya. Nah, ini saya sudah masukkan biar cepat. Nah, ini hasilnya sama ya. Min 140 per 237 itu hasilnya 37. Min satu, berapa tadi? Satu, 140, 237. Dibagi 47. Min 2,9. Salah sih. 40, 237.
140 dibagi 247. 247. Nah, 0,5. Nah, ini ada sama ya. Yang lainnya juga sama. Dua. Coba 367 dibagi 4. 267 dibagi 367. 367 dibagi 474. 474. Nah, ini sama bentuknya, ada eh, 425 dibagi 948. 425 dibagi 948. Oh, 948. 948. 0,4. 9 berapa sih? 9, 2, 4, 25. Oh, nih, 0,448. Nah, terus selanjutnya yang keempat, 37 dibagi 947. 37 dibagi 948. 948. 0,03. 0,039. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya nomor 2 akan dilanjutkan oleh saya. Selanjutnya yaitu di nomor 2 saya akan mengerjakan soal. Di sini soalnya diminta memberikan contoh untuk mencari determinan matriks berorder 2 kali 2 3 kali 3 dan 5 kali 5. Di sini saya sudah membuat 3 contoh soalnya. Yang pertama determinan matriks dengan indeks A, B, C, D, A-nya 2 3, B-nya 3, C-nya 3, dan D-nya 5. Dan determinan matriks 2, 3 kali 3 dengan indeks di dalamnya 2 3 1 2 1 2 4 3 5 dan 5 kali 5-nya 2 1 3 5 4 0 2 1 6 3 1 2 0 2 4 3 1 2 5 1 4 0 2 4 3 2. Sini saya juga sudah membuat codingan Python-nya. Di sini saya membuat fungsi-fungsinya terlebih dahulu, di mana yang pertama yaitu fungsi untuk determinan 2 kali 2-nya. Untuk menghitung determinan 2 kali 2 sangat mudah, yaitu kita dapat mengkalikan baris 0 kolom 0 ya, yaitu 2 dikalikan dengan menyilang dengan D-nya yaitu 5, lalu dikurangi dengan matriks 0,1-nya yaitu 3, dikalikan dengan matriks 1 0-nya yaitu 3, yang dimana 2 kali 5 adalah 10 dan dikurangi dengan 9, maka di sini hasilnya adalah 1. Selanjutnya pada determinan 3 kali 3 di sini saya menggunakan aturan kofaktor, yang dimana mengkalikan A, B, C-nya dengan determinan dari 4 indeks di bawahnya seperti ini. Sehingga di sini maka perhitungannya adalah 2 dikalikan dengan 1, 2 dan dikalikan dengan determinan dari 1, 2 dan 3, 5. Lalu dikurangi dari 3 dikalikan dengan determinan dari 2, 2, 4, 5 dan C-nya yaitu 1 yang dikalikan dengan determinan dari 2, 1, 4, 3. Maka di sini hasilnya
yaitu negatif 6. Kemudian yang untuk determinan yang lebih kompleks lagi, yaitu untuk matriks 5 kali 5, di sini saya menggunakan salah satu fungsi dari library linear algebra yang sudah kita pakai sebelumnya di atas ini, menggunakan det matrix, di mana fungsi ini berguna untuk mencari determinan dari suatu matriks. Setelah setelah fungsinya dibikin tadi, kita definisikan matriks-matriksnya. Seperti yang tadi, untuk determinan 2 kali 2, matriks 2 kali 2-nya seperti ini, 3 kali 3 seperti di sini, contoh soalnya tadi, dan 5 kali 5 di sini saya menggunakan soal yang seperti ini. Setelah itu, kita langsung tinggal panggil aja print matriks 2 kali 2 untuk memberikan judulnya. Lalu print matriks 2 kali 2 karena di sini sudah didefinisikan matriks 2 kali 2-nya seperti ini. Lalu dipanggil, kemudian untuk perhitungannya kita panggil dari fungsi tadi, determinan 2 kali 2. Dan yang lain pun sama. Maka hasilnya ditentukan ini. Setelah setelah kita tahu jawaban dari codingan Python-nya, sekarang kita buktikan menggunakan Symbolab. Di sini saya sudah memberikan inputnya di Symbolab. Dari determinan 2335 adalah 1, di sini juga 1, lalu selanjutnya di determinan 3 kali 3-nya hasilnya negatif 6, di sini juga negatif 6, lalu kita samakan dulu, 231, 212, 435, 231, 435, sudah sama ya, maka codingan ini sudah benar. Selanjutnya untuk di matriks 5 kali 5-nya, 5 kali 5-nya di sini ditemukan hasilnya negatif 3519, yang dimana pada program ini, program yang saya buat hasilnya juga 35,351 negatif 3518,9999 yang dibulatkan menjadi 3519 juga. Sehingga dari codingan untuk soal nomor 2 ini sudah terbukti perhitungannya sudah benar. Selanjutnya kita akan mengerjakan nomor 3, yang dimana kita dapat mencari inverse dari matriks berorder 2 kali 2, 3 kali 3, dan 5 kali 5. Untuk mencari ini, saya sudah membuat soalnya juga sebelumnya, yaitu inverse 2 kali 2-nya dengan matriks 4, 3, 2, 1, dan inverse 3 kali 3-nya saya gunakan 1, 2, 3, 4, 4, 6, 7, 8, 9, dan 5 kali 5-nya 2, 1, 3, 4, 5, 0, 2, 1, 6, 3, 1, 2, 0, 2, 4, 3, 1, 2, 5, 1, 4, 0, 2, 3, 2. Mari kita lihat codingannya. Di sini untuk mencari inverse sendiri, yaitu caranya satu per determinan inverse. Inverse itu caranya satu per determinan, lalu dari matriks A dan D-nya dibalik, kemudian matriks B dan C-nya diubah menjadi negatif. Yang pertama kita definisikan dulu cara menghitung determinan 2 kali 2 seperti codingan sebelumnya, yaitu dikalikan menyilang, setelah namun dikurangi. Di sini saya langsung mengerjakan dengan buat codingannya sama sekaligus untuk nomor 4, dengan ketentuan jika determinannya 0, maka matriksnya tidak memiliki inverse. Maka jika determinannya sama dengan 0, akan mengembalikan nilai kosong atau matriks tidak memiliki inverse. Namun jika matriksnya di luar dari 0, maka seperti yang tadi saya sudah jelaskan, yaitu satu per determinan, lalu dikali dengan matriks A dan D-nya ditukar, dan matriks B dan C-nya dinegatifkan, lalu dikalikan dengan satu per determinan tadi. Selanjutnya untuk determinan 3 kali 3,
Kalau untuk determinan 3 kali 3 kita dapat mencarinya dengan menghitung, menambahkan dua baris dua baris pertama di belakang lalu menyalikannya silang seperti ini. Matriks satu 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 dengan dua dua disilang dikalikan lalu dikurangi dari matriks satu dua dikali matriks dua satu, lalu untuk selanjutnya dikurangi matriks nol satu kali matriks dua dua dan seterusnya. Lalu dikali dengan inverse determinan seperti tadi. Untuk matriks yang lebih kompleks 5 kali 5 seperti pada soal, maka kita akan dapat menggunakan salah satu fungsi juga dari aljabar linear, yaitu INV atau inverse, sehingga mengembalikan nilai inverse-nya sebagai fungsi inv tadi. Namun jika jika determinannya 0, maka seperti mengembalikan nilai kosong atau matriks tidak memiliki inverse. Selanjutnya jika sudah, langsung kita memasukkan angka-angka pada matriksnya, yaitu seperti soal tadi, matriks 2 kali 2 4 3 2 1, seperti pada ini, soal 4 3 2 1, lalu 3 kali 2 1 3 4 4 6 7 8 9, dan matriks 5 kali 5 sama seperti pada soal tadi. Jika sudah, kita bakal mencetak matriks 2 kali 3 sama dengan, untuk memberi judul awalnya, lalu kita panggil matriks 2 kali 2-nya yang sudah kita definisikan sebelumnya. Selanjutnya kita panggil fungsinya, yang dimana fungsi inverse ini menginverskan dari matriks 2 kali 2-nya. Sehingga pada matriks 4 3 2 1 inversnya yaitu negatif 0,5, 1,5, 1, dan negatif 2. Untuk inverse 3-nya, 3 kali 3-nya, sama juga kita panggil dulu matriksnya untuk menampilkan soalnya, lalu kita inverskan menggunakan fungsinya dengan memasukkan matriks 3 kali 3, sehingga ditemukan inverse 3 kali 3-nya negatif 1,5, 0, setengah, negatif 1,5, 0,3, setengah, negatif 0,3. Kemudian untuk matriks 5 kali 5-nya juga sama, namun di sini menggunakan fungsi dari inverse 5 kali 5-nya dengan memasukkan matriks 5 kali 5, sehingga hasilnya demikian. Lalu apakah hasil dari program ini benar? Mari kita buktikan menggunakan simbol lagi. Oke. Untuk inverse 4 3 2 1, yaitu inverse 2 kali 2, hasilnya yaitu negatif setengah, 1,3/2 atau 1,5, 1, dan negatif 2. Pada codingan di hasilnya yaitu negatif setengah, 3/2 atau 1,5, dalam bentuk desimalnya 1, maka hasilnya yaitu sama juga aja seperti pada codingan, sehingga untuk perhitungan 2 kali 2 sudah benar. Selanjutnya saya sudah persiapkan juga yang 3 kali 3. Untuk 3 kali 3 di sini hasilnya negatif 1,5, 0, setengah, negatif 1,5, 1/3 setengah, negatif 1/3. Untuk baris pertamanya di sini negatif 1,5, 0, negatif 1,5, 0. Sudah benar ya, maka untuk ini pembuktiannya sudah sesuai. Untuk matriks 5 kali 5-nya yang terakhir, maka kita juga dapat buktikan seperti di sini hasilnya dalam bentuk pecahan, yaitu negatif 22/135,
jika kita hitung dalam jika kita buktikan tadi negatif 22 per 135, maka hasilnya yaitu negatif 22 dibagi 135. Di sini hasilnya negatif 0,162. Dan hasilnya juga sama dengan bilangan yang lebih banyak di belakangnya. Sehingga dapat dibuktikan bahwa codingan Python ini sudah sesuai dengan perhitungan inverse matrix. Selanjutnya untuk soal nomor 4 kita dapat coba dengan soal yang sudah saya buat juga sebelumnya. Seperti jika di sini maka kita ubah menjadi nilainya menjadi 5. Maka matriks ini adalah matriks yang singular atau seperti yang sudah dibuat di sini, tidak determinannya adalah 0. Coba kita buktikan untuk matriks 3 kali 3 di sini. Matriks tidak memiliki inverse karena matriks 3 kali 3 pada soal ini adalah singular. Selanjutnya untuk nomor 5 akan dijelaskan kembali oleh Muhammad Irsyad. Oke, selanjutnya soal yang nomor 5 ya. Berikan contoh menghitung operasi matriks yang melibatkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, transpose, dan inverse matriks. Terus disesuaikan dengan ordo matriksnya. Sini saya sudah buat operasinya. A ditambah B dikurangi C dikali D, lalu ditransposkan, setelah itu diinverse. Ini saya udah buat kodenya. Oke, ini pertama dimasukkan matriks A-nya 20, 4, 8, 22. Terus matriks B-nya 4, 8, 2, 2, 1, 1. Matriks C-nya 1, 1, 2, 2, 1, 3. Lalu matriks D-nya berordo 3 kali 2 karena untuk perkalian ada 1, 1, 1, 0, 2, 0. Lalu yang pertama kita membuat ini sama dengan fungsi operasi matriks A, B, C sama D-nya. A ditambah B dikurangi C, lalu dikali dengan D. Setelah itu, menggunakan fungsi F nih, buat variabel F sama dengan E ditransposkan. Setelah ditransposkan, buat variabel lagi G sama dengan menggunakan library np.linear algebra dot inverse F. Kita menginverskan variabel F-nya yang sudah ditransposkan. Setelah itu, untuk mengambil kanan tinggal di print print E, print F, dan print G. Nah, ini hasil dari penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriksnya. Hasilnya 25, 10, 8. Lalu setelah ditranspos, maka 20, 10, 5, 8. Hasil inversenya setelah diinverskan, maka hasilnya 0,072, negatif 0,09, negatif 0,045, 0,18. Mari kita buktikan di simbol lab. Nah, ini penjumlahan, pengurangan, dan perkaliannya.
Ini saya sudah buat hasilnya 20, 5, 10, 8. Ini sama 20, 5, 10, 8. Jadi sudah sesuai. Lalu setelah itu di transpose 20, 5, 10, 8 menjadi 20, 10, 5, 8. Menjadi 20, 10, 5, 8. Setelah itu diinverskan 20, 10, 5, 8-nya menjadi 4 per 5, 5, negatif 1 per 11, negatif 1 per 2, dan 2 per 11. Ini hasilnya sama ya, cuman dalam bentuk pecahan. Coba kita hitung salah satunya 4 per 4 per 5, 5. 4 dibagi 5, 5. 0,72. Nah, di sini sudah sama hasilnya 0,72. Yang lainnya mengikuti. Selanjutnya di nomor 6. Berikan contoh mendapatkan solusi SPL non homogen. Sini sudah ada matriks A dengan ini yang kanannya, matriks B. Kan kalau solusi SPL kan X, Y sama dengan hasilnya ya. Ini ordernya 2 kali 3. Nah, ini diubah dalam bentuk matriksnya. Nah, ini dibuat menjadi dua matriks, jadi A 21, 14 dan B 48. Lalu membuat variabel X sama dengan np dot linear algebra dot solve. Nah, ini apa library untuk menyelesaikan solusi SPL non homogen. Lalu dipanggil parameternya A, B. Ini memanggil matriks A dan B. Lalu setelah itu eh, untuk menampilkannya menggunakan print X. Ini memanggil X. Hasilnya 1,14 dan 1,7. Coba ini sama. Nah, ini menggunakan Gauss Jordan. Sama dengan kayak yang nomor 1. Di sini dijadikan 1. Nah, ini hasilnya sama 8 per 7. Ini hasilnya yang sebelah kanan. 8 per 7 dan 12 per 7. 8 per 7 coba. 8 dibagi 7. 8 dibagi 7. 1,14. Nah, ini udah sama ya. 1,14. Lalu yang kedua tadi apa? 12 per 7. 12 dibagi 7. Sama dengan 1,71. Sama ya, 1,71. Oke, selanjutnya nomor 7 akan dijelaskan oleh Yosya. Untuk nomor 7 yaitu kita diminta untuk menghitung perkalian dot dari dua vektor yang berorde 5 dan perkalian cross dari dua vektor yang berorde 3 dan norm vektor yang berorde 4. Yang pertama di sini saya akan membuat codingan Python-nya di sini. Di sini karena yang di atas sudah didefinisikan tadi nantinya, jadi tidak perlu di-set. Selanjutnya perkalian. Untuk perkalian di sini kita hanya perlu perkalian dot. Kita definisikan dulu nilai vektornya, yaitu V1 sebagai vektor 1 dengan nilai array di dalamnya 22111 dan vektor keduanya 02, 04, 9. Lalu kita buat fungsi lagi di mana dot product dengan nama dot product yang di dalam itu menggunakan numpy dot atau perkalian dot
dari vektor dengan parameter vektor 1 dan vektor 2. Lalu setelah itu kita cetak perkalian dot, maka hasilnya seperti ini. Hasilnya yaitu 17. Untuk perkalian cross, kita definisikan lagi vektor 1, vektor 2, agar tidak sama seperti yang atas. Dengan vektor satunya yaitu 3 kali vektor berorder 3 tadi, 048, dan vektor 2-nya 049. Kita bikin lagi fungsinya cross product dengan menggunakan fungsi cross dari library NumPy tadi dengan parameternya vektor 1 dan vektor 2. Setelah itu kita tampilkan hasilnya, yaitu maka cross dari 3 perkalian vektor berorder 3 hasilnya adalah 4, 0, 0. Selanjutnya yang norm vektor itu juga kita definisikan dulu norm nilai vektornya dengan order 4 dalam array 2024. Lalu kita bikin fungsi untuk menghitung norm vektornya. Kita menggunakan library linear algebra dalam NumPy yang bernama fungsi norm untuk mencari norm vektor dari vektor yang sudah kita definisikan tadi, yaitu 2024. Setelah itu kita cetak, maka hasilnya adalah 4,89. Kita buktikan sekarang bahwa perkalian vektor berorder 5, 2, 2, 1, 1, 1 dikali dengan 0,2049, hasilnya adalah 17. Di sini juga hasilnya 17, maka sudah sama sesuai dengan perhitungan vektornya. Selanjutnya untuk vektor yang 3 cross 3, 048 dikrosskan dengan 049, hasilnya 400. Di sini juga 400, maka sudah sesuai juga. Dan yang terakhir norm vektor, di mana kita mencarinya dengan mempangkatkan terlebih dahulu, lalu ditambahkan, lalu diakarkan, maka hasilnya 2 akar 6. 2 akar 6 itu bentuk desimalnya itu 4,89. Maka hasilnya sudah sesuai ya. Dan untuk soal yang paling terakhir, soal nomor 8, akan dijelaskan langsung oleh Mas Irsyad. Selanjutnya, soal nomor 8 berikan contoh mendapatkan nilai eigen dan vektor eigen yang bersesuaian dengan matriks berorder 3 kali 3 dan 5 kali 5. Langsung aja ke ininya. Di sini saya udah membuat sini matriks A dengan berorder 3 kali 3, 2, 0, 0, 1, 2, 1, min 1, 0, 1. Lalu untuk mencari nilai eigen dan vektor eigennya, menggunakan nih, membuat variabel eval dan efek sama dengan numpy dot linear algebra dot eigen a. Jadi cari nilai eigen. Lalu di print nilai eigennya eval dot round. Round ini untuk angka di belakang koma ya, maksimalnya jadi 2. Lalu di sini untuk mencetak vektor eigennya menggunakan efek dot round 2. Ini untuk angka di belakang komanya. Lalu selanjutnya untuk matriks ordo 5 kali 5, ini saya sudah buat ada 8, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 0, 4, 2, 2, 1, 1, 1, 0, 2, 0, 4, 8, 8, 4, 0, 2, 1. Sama seperti yang tadi, menggunakan eval, membuat variabel eval dan efek sama dengan numpy dot linear algebra dot eigen variabel a, matriks a. Lalu di print eval dot round sama nih untuk angka di belakang komanya. Lalu efek untuk menampilkan vektor eigennya. Nah, di sini ada perbedaan dengan hasil di simboletnya. Kenapa? Nih, di simbolet berbeda hasilnya. Kalau di simbolet hasilnya 2, 2 dan 1. Kalau di sini hasilnya, kalau yang 3 kali 3 ini benar 2, 1 sama 2. Nah, yang vektor eigennya itu hasilnya 0, 1, min 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,
010 min 101. Nah, ini beda ya, vektor eigennya hasilnya. Dan ini juga berbeda, yang 5 kali 5, eigen value-nya di sini 1,7, 1,8, 3,3, dan min 3,4, dan 12,4. Kalau di sini adalah 12 min 3, 3, 1, 12, 3, 3, 1, 1, 3 min 3. Oh ya benar. Ini benar hasilnya yang ini. Nilai eigennya, untuk nilai eigennya beda, sama. Untuk yang vektor eigennya berbeda. Nah, ini vektor eigennya hasilnya seperti ini harusnya. Min 1, 6, min 2, 2. Nah, ini hasilnya kalau di sini 0,49. Ini juga. Nah, oke. Kenapa hasilnya berbeda? Karena pertama ada efek akurasi komputasi. Nilai eigen dan vektor eigen dihitung menggunakan algoritma komputasi numerik. Algoritma ini menggunakan metode iterasi untuk menemukan nilai eigen dan vektor eigen yang mendekati solusi sebenarnya. Oleh karena itu, hasil yang diperoleh mungkin tidak persis sama dengan solusi sebenarnya. Yang kedua, ada efek pembulatan. Nilai eigen dan vektor eigen yang diperoleh biasanya dibulatkan ke beberapa angka di belakang koma. Pembulatan ini dapat menyebabkan perbedaan hasil, terutama jika nilai eigen dan vektor eigen tersebut sangat dekat dengan nol. Lalu ada efek ketidakberhinggaan. Beberapa matriks memiliki nilai eigen yang tak terhingga. Nilai eigen ini dapat menyebabkan perbedaan hasil yang signifikan, terutama jika nilai eigen tersebut sangat besar. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.